Saya sudah type panjang-panjang tapi hilang. But I'm trying my best untuk kasih tahu kamu message ini. Oke? Kejadian ini 3 hari berjurut-jurut sudah berlalu. Tapi saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti dan kita diminta untuk menguji segala sesuatu yang datang. Dari mimpi, dari penglihatan, pendengaran, segala sesuatu harus diuji. Jadi masuk hari ke-6, kejadian ini tetap berlaku sampai terbawa di alam sadar saya. Masuk hari ke-6 tuh saya sempat video call mami saya dengan kakak saya, kasih tahu dorang secara nyata in real time apa sebenarnya yang terjadi. Saya dengar, nampak, mengalami dan berada di satu tempat yang saya pasti itu adalah surga. Saya terbangun dalam keadaan telanjang di dalam satu tubuh bayi. Dan saya tahu itu adalah tubuh saya. Duduk di sisi kiri satu sosok yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Ini adalah kepingan tisu. Tisu ini ibaratkan saya. Ini adalah sosok itu. Sangat besar. Kain linen halus warna emas. Di pergelangan tangan dia ada tatahan emas tulin. Di bagian dada baju dia jubah dia ada tatahan emas tulin. Rambut dia panjang terurai. Dia bergerak, rambut dia ikut bergerak, keluar serbuk-serbuk emas. Dia duduk di atas satu takhta yang saya tidak tahu macam-macam. Tempat tuh sangat-sangat gah. Dengan dia duduk saja pun pembawaan aura dia sangat-sangat gah. Tempat itu di satu alam cakrawala, di depan takhta yang saya percaya itu adalah Bapa di surga, ada satu tangga. Tangga lurus entah kemana ujungnya saya tidak tahu. Di tepian-tepian tangga itu ada awan, dan awan itu sendiri ada cahaya. Tidak tahu dari mana sumber cahaya itu, berwarna pastel blue tapi kristal punya color. Oke, dan di setiap anak tangga ada malaikat yang menjaga. Synchronize, pergerakan synchronize, bilangan pun kiri 5, ke kanan pun 5. Begitulah sampai ke tangga bawah, tidak tahu di mana ujungnya. Saya menoleh ke atas, ada bilangan malaikat yang memainkan alat musik, gabungan trompet, simbal, musik itu seolah-olah pancaragam punya musik tapi lebih gah, lebih bising, lebih mengalu-ngalukan, seolah-olah musik itu dimainkan untuk saya seolah-olah berada di satu pati menunggu tetamu, satu jamuan menunggu tetamu ramai mau datang. Musik itu betul-betul mengalu-alukan para tetamu tersebut. Satu sosok yang besar saya tengok duduk gah di situ, memandang ke hadapan, tidak menoleh ke arah mana-mana. Dia menunggu, wajah dia benar-benar berbicara, seolah-olah dia sedang menanti dan dia tahu siapa tetamu-tetamu yang dia undang itu. Di hadapan takhta itu ada barisan synchronize, kurang lebih 20 orang bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, synchronize pergerakan dia. Setelah saya melihat 20 orang tadi, 20 saya rasa lebih, 20 orang di hadapan takhta itu, saya memandang ke arah kanan, saya nampak Yesus. Sosok pribadi yang saya tidak asing lagi. Memang saya balik-balik sudah nampak dia. Jubah yang tidak ada jahitan, dari atas sampai bawah, tidak sampai buku lali, ada ikat pinggang dan selendang warna merah. Tidak asing bagi saya pribadi itu. Mungkin juga tidak asing bagi kamu. Senyuman yang dilemparkan sama saya seolah-olah berbicara, we are waiting for them. I don't know waiting for who. Tapi saya percaya ini adalah waktu untuk kita bertaubat. Saya tidak tahu kamu mau percaya, tidak mau percaya, waktu sudah sangat-sangat singkat. Mungkin berita ini kamu nampak di luar negara. Saya orang Sabah. Saya diberi penglihatan ini bukan untuk saya simpan, tapi untuk saya kasih tahu sama kamu, Tuhan sudah
jamuan sudah bermula. Jawab panggilan Tuhan, tolong. Terlalu banyak kejadian di luar sana yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali kedua. Imam Mahdi muncul, dorang jumpa badan Yesus, jasad Yesus di piramid, whatsoever tadi. Pop baru sudah ditabiskan dalam waktu yang sangat singkat. Ada beberapa berita lagi saya nampak awan sudah mulai warna purple. Di berbagai sudut bertimbulan semua agama-agama yang saya tidak pernah dengar sebelum ini. Saya mau kasih tahu satu sama kamu. Antikristus itu bukan satu kumpulan, bukan satu sosok pribadi. Dia berbentuk roh yang tidak diurapi. Kamu easy target. Saya minta maaf, tolong. Saya minta maaf cakap, easy target. Terima Yesus sebagai Tuhan kamu, Raja di atas segala raja, di atas hidup kamu. Biarpun itu hidup kamu, saya tahu kamu keras sebab ini kamu punya hidup, kamu ada hak, kamu yang menjalani hidup ini. Tetapi dia Raja di atas segala raja. Tanpa dia kita tidak ada. I know this is sound cringe, this is sound so lame whatsoever. Stop it, keep it aside, listen to me carefully. Okay, listen to me carefully. Saya sudah simpan dan uji berita ini sudah lama. Okay? Dan hari ini saya dapat keberanian untuk beritakan ini karena saya mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri untuk memberitakan hal ini. Oke, bukan untuk saya. Saya hanya dipakai, saya hanya menjadi alat untuk kasih tahu sama kamu kerajaan Tuhan sudah dekat. Kamu boleh pakai mana-mana firman Tuhan untuk menantang saya, tapi tolong renungkan apa yang saya cakap ini. Ini bukan main-main. Saya salah satu daripada kamu dulu. Boro-boro saya memberitakan hal begini, tidak. Ada Roh Kudus bersama-sama saya sekarang menguatkan saya untuk memberitakan hal ini supaya semua orang tahu. Oke? Sepatutnya berita ini menjadi satu berita yang indah dan manis-manis sedap di telinga untuk mendengar. Tetapi tidak, kehendak Tuhan lain. Saya sudah type panjang-panjang di laptop saya beritahu kamu. Saya type ada beberapa banyak tapi separuh hilang. Maksudnya segala sesuatu idea yang saya coba ketengahkan dalam memberitakan hal ini, Tuhan tidak mau pakai. Tuhan mau yang raw, yang original, secara langsung dari mulut saya, daripada Roh Kudus punya kekuatan untuk kasih tahu sama kamu. Perhatikan baik-baik. Situasi sangat-sangat hening sekarang, situasi sangat-sangat selesa. Ingat firman Tuhan, Yesus datang untuk membawa pedang, bukan membawa damai di muka bumi. Ini bukan tempat kita. Hidup ini bukan tentang kedagingan saja, tentang spiritual juga. Roh kita berdamai dengan Tuhan dan terima dia sebagai Raja dalam hidup kamu. Biarpun, sekali lagi saya tekankan, biarpun itu hidup kamu. Oke, biarpun ada bishop, ada pastor, ada sister punya khotbah yang vavavum gah masuk di akal kamu. Kerja Tuhan tidak pernah masuk di akal manusia. Tidak pernah. Tolong dengar yang ini. Aduh, tolong. Saya tidak bijak dalam berkata-kata, menyusun ayat atau mengindahkan segala sesuatu pengalaman yang saya alami dalam berjalan sama Yesus. Lebih-lebih lagi hal ini. Jadi apa yang saya boleh sampaikan untuk yang terakhir kalinya, saya mohon Tuhan campur tangan. Saya mohon Tuhan palingkan murkanya daripada setiap orang yang tidak percaya. Saya mohon Tuhan curahkan Roh Kudus dia ke atas kamu, supaya Tuhan kasih kuat kamu untuk menyangkal kedagingan kamu. Oke, sebab ini tidak mudah, saya tahu. That's why kita perlu Tuhan. Oke, di akhir-akhir nanti aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Anak-anakmu akan bersaksi bagi namaku. Tuhan sudah firmankan ini di dalam Alkitab. Jangan tunggu lagi. Oke, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kerajaan Allah sudah dekat. Shalom ya.